أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu. Wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala muallimin nasil khaira nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Fanurahib jami'al ikhwah wal akhawat fi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang, selamat bergabung di daurah ta'rifiyah tarbawiyah arba'una yauman, TSM 40 hari. Dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran atau materi seputar pengenalan dasar kita kepada bahasa Arab. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya, dan kami usahakan agar materi dalam video ini bersifat ringkas, rangkuman, dan tidak berdurasi panjang, agar poin-poinnya bisa masuk dan mudah dipahami, dan juga sifatnya adalah pengenalan dasar. Untuk selebihnya nanti insyaallah taala akan kita maksimalkan di perkuliahan kita, di tatap muka kita dengan guru-guru besar kita di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Syariah STIS Hidayatullah Balikpapan insyaallah taala. Ya, juga untuk menghemat biaya kuota internet. Taib. Ikhwatal iman, bahasa Arab ya, secara ringkas harus diyakini secara akidah kita bahwa dia adalah bahasa yang mudah untuk dipelajari. Kenapa? Karena bahasa Arab ini adalah bahasanya Al-Quran, atau bahasanya Al-Quran adalah bahasa Arab. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita dengan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Qur'an ini untuk menjadi pengingat, menjadi pelajaran. Lalu adakah di antara kita orang yang mau mengambil pelajaran tersebut, bersungguh-sungguh mempelajarinya, bersungguh-sungguh mendapatkan kemudahan bahasa Arab itu, mendapatkan kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Dengan mempelajari bahasa Arab, kita akan mempelajari Al-Quran. Allah telah mudahkan Al-Quran, berarti Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan bahasa Arab untuk dipelajari. Taib. Kami mencoba mengantarkan kepada ikhwah dan akhwat sekalian betapa mudahnya bahasa Arab. Assalamualaikum wa alaikumussalam. Itu sudah bahasa Arab sebagai ta'aruf atau muqaddimah dalam sebuah pembelajaran kita, percakapan kita. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Di semua kitab-kitab i'dad lughawi akan mengantarkan materi yang sama seperti yang kami ucapkan tadi. Nah, kemudahan bahasa Arab juga terlihat pada komponennya yang hanya terdiri dari 3 unsur utama. Jadi bahasa Arab cuma ada 3 unsur utama. Ini yang mau kita pelajari. Yang pertama disebut dengan al-ism, isim. Ya. Kemudian yang kedua al-fi'il, dan yang ketiga al-harf. Isim, fi'il, harf. Bahasa Arab 3 unsur utamanya terangkum pada 3 poin besar ini. Isim, fi'il, harf.
dan tidak keluar dari 3 ini. Nah, nanti insyaallah taala ketika antum datang ke STIS atau sudah mulai aktif perkuliahan, insyaallah taala kita akan mempelajari apa itu isim. Ya, apa saja pembagiannya. Nanti isim banyak penjabarannya, banyak anak-anaknya, tapi semuanya mudah. Apa itu fiil, bagaimana fiil itu, apa kerjanya, bagaimana kerjanya, apa tujuannya. Ya, semuanya akan kita pelajari. Lalu apa itu huruf? Ya, huruf apa saja, apa kegunaannya. Naam, isim fiil harf inilah yang akan kita pelajari insyaallah taala di STIS nantinya. Naam. Nah, luar biasanya ikhwatal iman wa akhwatil muslimah, dari 3 komponen unsur sederhana tadi, isim fiil harf tadi, kita biiznillah taala akan memahami bahasa Al-Qur'an, bahasa kitab-kitab hadis, bahasa kitab-kitab fiqh, bahasa-bahasa yang menjadi usuluddin, ya, dan sejarah termasuk dalam usuluddin. Semua yang berkaitan dengan agama Islam ini yang bersumber dari kitab-kitab turath, insyaallah taala akan kita pahami dengan mempelajari isim fiil dan harf. Nah, ini sebagai gambaran pengenalan bahasa Arab 1. Ya, selanjutnya poin berikut yang kami sampaikan adalah metode pembelajaran kita di STIS Hidayatullah yang khususnya telah dipraktekkan di program khusus pendidikan ulama zu'ama atau PUZ, dan insyaallah taala akan diterapkan juga semuanya di STIS Hidayatullah ke depannya, ya, bahwa ada 3 kaidah yang ingin kami sampaikan. Al-qaidatul ula, ya, bagaimana kita bisa berbahasa Arab. Kaidah pertamanya adalah al-arabiyyatu lil jami'. Bahasa Arab itu adalah untuk semua. Ini yang menjadi kaidah pertama kita. Al-arabiyyatu lil jami'. Bahasa Arab itu untuk semua. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini untuk semua, rahmatan lil alamin. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini rahmat untuk seluruh alam, maka sama dengannya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahasa Arab lil jami', untuk seluruh alam juga. Nah, kaidah yang kedua adalah al-arabiyyatu minal arabiyyah ilal arabiyyah. Ini kaidah penting kedua yang ingin kami sampaikan, bahwa bahasa Arab itu harus dipelajari dari bahasa Arab ke bahasa Arab. Maksudnya apa? Terkadang kita mempelajari bahasa Arab berawal dari isim, pengenalan isim, kata-kata benda, atau yang disebut dengan mufradat. Maka kita katakan baitun sama dengan rumah. Baitun sama dengan rumah. Furnun sama dengan kompor. Di dalam pembelajaran bahasa Arab di Gunung Tembak yang sudah berjalan di PUZ misalnya, di STIS Hidayatullah secara umum, itu tidak akan antum temukan baitun sama dengan rumah. Sebagai gambaran, yang akan antum temui adalah baitun sama dengan darun. Baitun artinya darun misalnya. Atau sama dengan lagi maskan. Ya. Furnun sama dengan alatun littabakh. Takhruju minhu an-nar atau takhruju minha an-naru atau takhruju minhu an-naru. Ya. Furnun sama dengan kompor tidak akan ada, tapi furnun huwa alatun littabakh. Takhruju minhu an-nar. Itu artinya furnun di dalam pembelajaran bahasa Arab kita di Gunung Tembak nantinya insyaallah taala. Mustashfa sama dengan rumah sakit, itu tidak akan antum temukan. Tapi mustashfa sama dengan, nanti artinya mustashfa juga diartikan ke dalam bahasa Arab. Dengan metode ini insyaallah taala antum akan kesulitan dan sangat-sangat sulit. Tapi kesulitan itu terasa di awalnya saja. Beberapa mahasiswa kami yang mengikuti program ini mengatakan, Ustadz,
Kami sebenarnya itu cuma tidak tahu satu kata. Furnun, itu kita tidak tahu artinya. Begitu diartikan alatun lit-tabakhi takhruju minhun naru. Seharusnya kita tidak tahu satu, tapi dengan diartikan seperti itu kita tidak tahu banyak. Kita tidak tahu apa itu alatun lit-tabakh takhruju minhun nar. Kita mau satu ya, atau satu yang tidak kita tahu jadi 5 tidak kita tahu. Naam, iya itu perdana, itu awal. Tapi insyaallah taala kedepannya 1-2 bulan setelahnya antum akan rasakan bahwa yang tidak antum ketahui satu pertama tiba-tiba antum ketahui 5. Berarti apa? Ada percepatan. Ada percepatan dalam proses pembelajaran bahasa Arab kita biiznillah taala. Nah, itu baru satu mufradat. Atau mufradatun wahidah. Bagaimana kalau 5? Bagaimana kalau 10? Ditambah dengan muradif atau aks, lawannya, atau syarh ma'ani, ada kelipatan-kelipatan, atau jama' ketika dia isim, ya, akan kita pelajari insyaallah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman wa akhwatal muslimah, ini sebagai pengantar bahasa Arab dasar di tempat kita. Kemudian nanti ada kaidah yang ketiga, insyaallah taala kita akan sampaikan ketika antum tiba di Gunung Tembak. Apa kaidah ketiga untuk menghidupkan bahasa Arab dalam pembelajaran kita? Taib. Saya cukupkan sampai di sini. Walhamdulillah, intinya ikhwatal iman, segala sesuatunya mudah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini secara akidah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal mim muddakir, kita harus yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Qur'an. Berarti Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan jalan menuju kita memahami Al-Qur'an, yaitu memudahkan bahasa Arab ini. Wallahu taala a'lam. Hadza ma aqulu lakum, dan saya benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Rabbul Alamin Jalla Jalaluh senantiasa menjaga antum di rumah, menyehatkan antum dan keluarga, membuka pintu-pintu rezeki, memanjangkan usia antum semua, hingga nantinya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di Gunung Tembak awalan untuk kita belajar dan mengamalkan amal-amal saleh, untuk selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga firdaus tertinggi ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadza aqulu ma tasma'un wa shallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.